anak-anak? Om Swastiastu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai budaya hidup sehat dilihat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Ya. Nah, siapa di antara kalian yang tidak pernah sakit? Pasti semua pernah sakit kan? Nah, ketika kalian sakit, apa yang kalian rasakan? Terbayangkan dalam pikiran kalian saat-saat kalian sehat, kalian bisa makan seenak kalian, kalian bisa beraktivitas, kalian bisa bermain, sungguh sangat menyenangkan. Tapi ketika sakit, badan semua rasanya sakit, lemas, kalian hanya terbaring, tidak bisa melakukan aktivitas yang kalian inginkan, dan sungguh sangat tersiksa. Nah, pada saat kalian merasakan sakit itu, barulah kalian menganggap bahwa bagaimana kesehatan itu sangat penting bagi kalian. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan suatu kebahagiaan itu tidak lepas dari kesehatan. Ya. Karena jika kalian sudah sehat, bahagia tentu kalian akan bisa raih. Nah, sehat bukan hanya badan yang sehat, tetapi juga didukung oleh keadaan mental dan sosial. Jadi, jika badan itu bisa sehat dengan cara mengatur pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, pola hidup yang teratur. Selain itu, sedangkan keadaan pikiran mental itu disucikan dengan jalan yang berbeda. Ya, seperti kalian melakukan yoga samadhi dengan jalan, ya. Nah, jadi antara skala dengan niskala itu harus seimbang. Ya. Sama dengan alam semesta ini. Kalian lihat alam semesta, bagaimana setiap harinya matahari itu terbit di timur. Itu pada pagi hari jam 6 dan tenggelam kembali pada sore hari. Dan itu berlangsung setiap harinya secara teratur. Begitu pula dengan kalian. Kalian ingin menjadi sehat, jadi kalian harus disiplin terhadap diri kalian. Bagaimana kalian harus bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit, ya. Dan itu kalian lakukan setiap hari. Dan pola makan yang teratur juga. Jadi kesehatan itu akan dapat kalian raih jika pola hidup kalian teratur. Nah, bagaimana kesehatan menurut Kitab Suci Weda? Nah, berikut akan Ibu jelaskan, ya. Nah, ilmu mengenai pengobatan itu terdapat dalam Kitab Suci Weda. Nah, kalian sudah tahu kan, Kitab Suci Weda itu dibedakan menjadi dua, yakni Sruti dan Smarti. Nah, Upaweda itu adalah merupakan bagian dari Smarti. Dan bagian-bagian dari Upaweda itu adalah termasuk Ayurweda, dan Ayurweda itu menerangkan mengenai ilmu pengobatan, ya.
Nah, pertama kali ilmu pengobatan itu dilakukan oleh seorang Maharesi, yakni Maharesi Dhanvantari. Ya, nah itu sekitar 1500 sebelum Masehi. Dan setelah 200 sebelum Masehi ini barulah ilmu pengobatan ini melalui Ayurveda ini baru dikenalkan secara tertulis. Nah, di dalam kitab Ayurveda itu diterangkan bahwa saat kita bangun pagi, yang paling bagus itu adalah jam 4 pagi, ya. Dan di sana kita paling bagus itu adalah melakukan samadhi. Karena dengan samadhi kita dapat menyucikan pikiran kita untuk menjadi netral kembali setelah sekian hari sebelumnya kita melakukan aktivitas, ya. Nah, kita mengingat-ingat kembali kegiatan apa saja yang kita lakukan sebelumnya dan kesalahan-kesalahan apa saja yang kita lakukan sebelumnya, itu kita renungkan, ya. Kita renungkan dan berjanji pada diri kita bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, itulah fungsi dari samadhi, yakni untuk penyucian diri kita secara spiritual. Setelah kita melakukan samadhi, kita bersih-bersih, membersihkan tempat tidur, membersihkan diri kita, yakni mandi, barulah kita meminum air putih. Jadi pada pagi hari itu tidak baik jika kita minum kopi ataupun minum teh. Kenapa? Karena pada saat pagi hari itu adalah saat bagi tubuh kita untuk mengeluarkan racun-racun pada tubuh kita. Jadi untuk menetralkan tubuh kita itu yang paling bagus itu adalah dengan minum air putih. Ya. Nah, untuk keseimbangan antara kesehatan fisik dan spiritual kita, maka kita paling bagus itu melakukan yoga yang namanya yoga asana. Ya. Nah, di dalam yoga asana di mana hari itu memiliki 24 jam. Dan pergantian yang namanya bintang atau rasi bintang itu 12 rasi bintang selama setahun, ya. Nah, itu ada hubungannya dengan itu. Dan di mana juga yoga asana ini mencakup itu yang namanya pranayama, pengaturan nafas, gerakan, dan keseimbangan pikiran. Jadi yoga asana ini sangat bagus melalui gerakan Surya Namaskar. Dalam kitab Brihaspati Tattwa itu disebutkan bahwa badan kita itu terdiri dari 5 unsur yang disebut dengan Panca Mahabhuta, ya, yakni Pertiwi, Apa, Bayu, Teja, dan Akasa. Yang bermaksud adalah badan kasar, ya, stula sarira. Kemudian 5 unsur ini dijaga oleh Triguna, yakni Satwam, Rajas, dan Tamas. Satwam itu sikap tenang kita, kemudian Rajas itu saat tubuh kita melakukan aktivitas, dan kemudian Tamas itu saat kita beristirahat, karena tubuh itu memerlukan waktu untuk istirahat juga, ya. Nah, di dalam kitab Ayurveda untuk menyeimbangkan antara jasmani dan rohani itu ada 3 unsur, yakni ahara, vihara, dan usada.
Nah, ahara itu adalah makan makanan yang sehat, yang berguna untuk kesehatan tubuh. Sedangkan wihara adalah bersikap yang wajar, artinya tidak bergadang, tidak makan itu tidak sampai telat, tidak menahan kencing, ya, dan sebagainya. Sedangkan usada itu adalah mengkonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan, ya. Nah, seperti loloh kalau di Bali. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai materi kesehatan dalam kitab suci Weda. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, ya. Dan untuk akhir kata, Ibu haturkan para Masanti. Om Santi 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 Om.